Halo sahabat HSC, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Rola Fadila dalam Historia Studies Club. Baik, pada kesempatan ini kita akan kupas tuntas tentang persiapan awal PPDB. Dipersiapkan berkas-berkasnya karena ini sangat penting dan menentukan dalam kelulusan PPDB. Persiapan ini berdasarkan Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Ini mempersiapkan dari TK, SD, SMP, sampai SMA. Nah, kita akan kupas tuntas dan kita bandingkan dengan PPDB tahun 2020. Ternyata ini banyak kesamaannya ya. Yang pertama yaitu usia pendaftar. Nah, di TK, kelas A itu minimal 4 tahun, sedangkan kelas B 5 tahun. Selanjutnya untuk SD minimal 7 tahun atau 6 tahun berjalan pada tanggal 1 Juli 2021 dengan catatan siswa tersebut mempunyai kemampuan khusus atau bakat khusus. Sedangkan SMP usia maksimal yaitu 15 tahun dan sudah menyelesaikan kelas 6 SD. Sedangkan SMA usia paling tinggi 21 tahun dan telah melaksanakan kelas 9 SMP. Selanjutnya yaitu jalur PPDB. Yang pertama, jalur zonasi, pemeringkatan berdasarkan jarak rumah siswa dengan sekolah. Kemudian jalur KTM atau afirmasi dan penyandang disabilitas. KTM ini yang paling penting yaitu kartu-kartu penanganan kemiskinan dan terdaftar pada DTKS. Selanjutnya yaitu jalur perpindahan orang tua atau wali. Ini harus melampirkan SK, kemudian SKBM untuk guru, dan surat perintah dari perusahaan. Jalur berikutnya yaitu jalur prestasi. Prestasi dibagi dua ya, prestasi nilai rapot dan prestasi akademik. Untuk prestasi nilai rapot, tahun kembali menggunakan rumus kalibrasi. Ini berdasarkan nilai semester 1 sampai semester 5 pada kelompok mapel A. Nah, untuk prestasi itu berdasarkan tingkat kejuaraan paling minimal juara 3 tingkat kabupaten atau kota. Ini yang paling penting, persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh semua pendaftar. Yang pertama yaitu akte kelahiran atau surat kenal lahir. Ini wajib dilampirkan nanti ketika daftar ulang. Yang kedua yaitu kartu keluarga. Ini harus 1 tahun dari tanggal PPDB atau bisa diganti dengan surat keterangan domisili yang diutamakan bagi keluarga korban bencana. Tapi jika menumpang di sanak saudara itu juga bisa. 3 ijazah atau surat keterangan lulus, buku rapot, yang terakhir yaitu surat tanggung jawab mutlak orang tua yang nanti akan diberikan oleh pihak panitia. Terakhir, persyaratan khusus ini sangat penting sekali. Yang pertama yaitu zonasi. Zonasi tidak melihat nilai rapot, tapi yang dilihat yaitu jarak antara rumah siswa dengan sekolah. Semakin dekat semakin baik. Untuk standar jarak itu di 3 km, tapi lebih dekat lebih baik. Selanjutnya, untuk jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu, persiapkan kartu tanda penanganan kemiskinan seperti KIS, PKH, KKS, dan sebagainya. Dan yang paling penting yaitu terdaftar di DTKS Dinas Sosial. Itu akan dilampirkan di form PPDB. Sedangkan untuk afirmasi disabilitas itu harus melampirkan surat keterangan resmi. Selanjutnya, untuk jalur perpindahan orang tua atau wali harus melampirkan SK, pembagian tugas mengajar, atau jika di perusahaan harus melampirkan surat keterangan dari perusahaan. Jalur prestasi nilai rapot, ini akan melihat nilai dari semester 1 sampai semester 5 pada kelompok mapel A yang dihitung dengan rumus kalibrasi. Jangan khawatir, ini akan dihitung by system. Kita akan diberikan rumusnya, tapi secara otomatis ketika kita menginput nilai semester 1 sampai semester 5 itu akan terakumulasi by system menggunakan rumus kalibrasi. Sedangkan untuk prestasi kejuaraan, minimal juara 3 tingkat kabupaten. Lampirkan piagam, bila ada lampirkan link video YouTube-nya, itu akan membantu dalam perankingan. Dan yang terakhir, prestasi rapot unggulan untuk SMK, nilai minimal 80 untuk matematika, IPA, dan bahasa Inggris. Itulah informasi berkas PPDB yang harus dipersiapkan di tahun 2021. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan PPDB berikutnya. Saya Rola Fadila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.